selama-lamanya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Pujian kebelasan dan gelar, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati angkat pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di Datang hadapannya, sujud padanya. tanganmu akan pujian. Pujian, Pasangkan kala, musik dan tarian, musik dan tarian, di bumi di surga dengan senang hati angkat naikkan pujian. pujian. Haleluya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu,
bagaikan bejana siap dibentuk. Demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa Roh-Mu ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Jemaat Tuhan, persekutuan keluarga kali ini akan merenungkan tema membangun keluarga yang takut akan Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa kepada Tuhan, saudara. Bersama dengan setiap anggota keluarga kami ya Tuhan, malam ini kami ingin merenungkan kehendak Tuhan, sehingga kehendak-Mu itu memberkati kami, memberkati setiap anggota keluarga kami ketika kami mampu melakukannya, khususnya di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Bimbing kami Tuhan untuk mampu mengerti kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Mazmur pasal 128 ayat 1 sampai ayat 2. Demikian saudara. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baik keadaanmu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, saudara. Kita akan bahagia, keluarga kita akan bahagia ketika firman Tuhan sungguh-sungguh kita lakukan dalam kehidupan kita hari demi hari. Amin. Saudara, setiap orang ketika membangun rumah tangga, membangun keluarga, pasti menginginkan sebuah rumah tangga yang kokoh, yang langgeng, dan bahagia. Kokoh artinya kuat. Masing-masing anggota keluarga kuat menjalani hidup dari hari ke hari. Langgeng artinya selama-lamanya, satu kali untuk seumur hidup. Bahagia artinya mengalami sukacita, mengalami berkat-berkat Tuhan di sepanjang hidupnya. Saudara, untuk mewujudkan sebuah rumah tangga atau sebuah bangunan rumah tangga yang kokoh, salah satu kuncinya adalah harus memiliki fondasi yang kuat. Demikian juga ketika kita membangun rumah fisik, saudara, tentu fondasinya harus kuat supaya bisa menghasilkan sebuah rumah yang kokoh. Demikian juga
ketika kita membangun sebuah rumah tangga, tentu juga harus atau dibutuhkan pondasi yang kokoh. Pondasinya apa, saudara? Firman Tuhan mengatakan, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Pondasi yang kokoh untuk sebuah rumah tangga adalah takut akan Tuhan. Jemaat Tuhan, selama kita dan setiap anggota keluarga kita takut akan Tuhan, maka kita akan mampu mewujudkan kebahagiaan itu, mampu mewujudkan kekokohan rumah tangga kita itu, mampu mewujudkan kelanggengan perjalanan rumah tangga kita itu. Bapak Ibu, mari kita melihat Adam dan Hawa, keluarga yang diciptakan Tuhan dengan luar biasa. Cuma Tuhan, pada awalnya Adam dan Hawa ini betul-betul menjadi sebuah keluarga yang bahagia. Mereka berkecukupan dalam segala sesuatu. Hubungan mereka pun juga baik. Mereka terbuka. Mereka bisa berbagi. Dan mereka pun juga diberi tugas oleh Tuhan dengan jelas, yaitu menguasai bumi dan memberi nama, mengelola taman yang dijadikan Tuhan untuk mereka. Sehingga Bapak Ibu, mereka sangat bahagia, mereka sangat rukun. Bahkan saudara, mereka pun juga mengalami sukacita yang luar biasa, atau bahkan mereka menunggu-nunggu kehadiran Tuhan di tengah-tengah keluarga mereka. Ketika Allah datang, mereka menyambut dengan sukacita. Tetapi saudara, setelah dosa mulai masuk dalam kehidupan keluarga itu, ketika rasa takut akan Tuhan itu mulai luntur dalam kehidupan keluarga itu, maka buah pengetahuan yang baik dan yang buruk mereka lakukan, saudara. Tiba-tiba kebahagiaan itu hilang dari kehidupan mereka. Saudara, kerukunan, keterbukaan, sukacita yang mereka rasakan ketika Allah datang menghampiri keluarga mereka berubah total, saudara. Pertama, mereka mengalami ketakutan yang luar biasa ketika Allah datang. Bukan takut kepada Tuhan, tapi mereka ketakutan yang luar biasa ketika Allah datang. Takut dosanya, takut kesalahannya diketahui Allah, dan takut mendapatkan hukuman dari Allah. Kemudian saudara, mereka tidak rukun lagi, saling menyalahkan, tidak mengaku kesalahannya, tapi saling menyalahkan seorang terhadap yang lain. Dan akhirnya saudara, mereka juga tidak lagi bisa menikmati kecukupan hidup, indahnya Taman Eden yang dibangun oleh Tuhan, karena mereka diusir dari Taman Eden. Saudara, ketika rasa takut akan Tuhan itu hilang, akan menghancurkan kebahagiaan, akan menghancurkan kelanggengan, akan menghancurkan kerukunan yang sudah dialami, dirasakan di tengah-tengah keluarga. Jemaat Tuhan, mari di tengah-tengah keluarga kita masing-masing, kita bangun pondasi yang kuat itu. Mari kita saling memberikan teladan. Mari kita saling mendorong, saling menasihati antar anggota keluarga. Supaya apa? Supaya mempunyai hati yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan dalam arti taat kepada apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita dimanapun kita berada. Melakukan apa yang Tuhan inginkan, mengatakan apa yang Tuhan ingin katakan dalam kehidupan kita kepada orang-orang sekitar kita. Jemaat Tuhan, firman Tuhan mengatakan kepada kita yang kedua, apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu.
Saudara, ketika kita takut akan Tuhan, ketika setiap anggota keluarga kita takut akan Tuhan, melakukan atau menjalani hidup sesuai dengan jalan yang ditunjukkan kepada kita, maka dikatakan kita bisa memakan jerih payah tangan kita dengan baik. Keadaan kita baik dan kita pun bahagia. Saudara, memakan hasil jerih payah tangan kita artinya apa yang kita usahakan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita ketika didasari oleh takut akan Tuhan, ketika didasari oleh ketaatan kita kepada Tuhan, akan menghasilkan berkat. Dan berkat itu akan bisa dinikmati. Kita nikmati, anggota keluarga kita nikmati, sehingga membahagiakan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, takut akan Tuhan akan membuat kita dekat dengan Tuhan. Takut akan Tuhan pun juga akan membuat kita semakin dekat dengan anggota keluarga yang lain. Takut akan Tuhan akan membuat kita melakukan segala sesuatu, mengerjakan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketika takut akan Tuhan itu sungguh-sungguh kita lakukan terus-menerus dalam kehidupan kita, khususnya di tengah-tengah keluarga kita, maka saudara, kerukunan, keakraban, kebahagiaan, keberhasilan, dan berkat akan sungguh-sungguh kita rasakan, kita nikmati di sepanjang kehidupan kita dari hari ke hari. Sehingga Bapak Ibu, saya mengajak kita semua, mari kita membangun keluarga kita dengan takut akan Tuhan. Kita berdoa saudara. Kami bersyukur ya Tuhan untuk setiap anggota keluarga kami. Biarlah kami boleh saling memberikan teladan, saling mengingatkan, menasihat dan mendorong untuk tetap setia dan takut akan Tuhan. Sehingga rasa takut akan Tuhan itu akan membuahkan kebahagiaan, kerukunan, dan berkat di tengah-tengah keluarga kami dari hari ke hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.